Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk semua saudara yang telah setia mengikuti channel Kristen ini. Terus dukung channel ini agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat bergabung, saya ucapkan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti channel Kristen ini. Mari kita bertumbuh bersama dalam pengenalan akan firman Tuhan. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, serta tekan tanda lonceng, agar saudara mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari channel Kristen ini. Selamat mengikuti doa. Mari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kembali lagi, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami pengertian, untuk setiap firman yang akan kami dengar. Biarlah firman ini, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan hari ini, jangan mendukakan Roh Kudus. Efesus 4, ayat 17-30. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu, di dalam Tuhan, jangan hidup lagi, sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu, dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia, dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaannya, oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan, menurut kehendak Allah di dalam kebenaran, dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar, seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam, sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras, dan melakukan pekerjaan yang baik, dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu, kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik, untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya, beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu, menjelang hari penyelamatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus tidak meninggalkan kita, walaupun kita sering mengecewakan Dia. Hanya, Ia tidak dapat memenuhi kita, tidak dapat memberi kita kekuatan, dan tidak dapat memakai kita, jika kita mengabaikan kehidupan rohani kita. Artinya, Roh Kudus tidak bisa bekerja di tengah perbuatan-perbuatan kita yang mendukakannya. Hal inilah yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus, janganlah mendukakan Roh Kudus dengan cara hidup kita. Lalu, perbuatan apa saja yang membuat Roh Kudus berduka cita? Dalam bacaan Alkitab hari ini, dijelaskan bahwa kita dapat mendukakan Roh Kudus dengan bertindak seperti orang yang belum percaya. Misalnya dengan pikiran yang sia-sia, jauh dari persekutuan dengan Tuhan,
dengan kedegilan hati kita, dengan kita menyerah kepada natur dosa, dengan perkataan dusta, dengan kemarahan yang tak dibereskan, dan dengan percabulan, dan sebagainya. Kita sebagai orang percaya, kita harus memandang serius gaya hidup kita sebagai orang percaya. Kita harus benar-benar mengawasi hidup kita, karena sikap mendukakan Roh Kudus akan memadamkan Roh Tuhan untuk bekerja, sehingga kita tidak akan memiliki kekuatan melawan natur dosa tersebut. Dan pada akhirnya, akan mengakibatkan penolakan kepada Roh Kudus itu sendiri, dan berujung pada tindakan yang tak dapat diampuni, yaitu menghujat Roh Kudus, atau menghina Roh kasih karunia. Ibrani 10, ayat 26-29. Sebab, jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada, ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat, yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan, atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia, yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina Roh kasih karunia. Jadi, ketahuilah, sikap keras kepala berhubungan dengan sikap menentang Roh Kudus. Sungguh tragis dan sangat disayangkan, jika Roh Kudus yang telah dikaruniakan untuk menolong kita, kita abaikan begitu saja. Jadi saudaraku yang saya kasihi, hendaknya pemahaman ini, yakni pemahaman bahwa kita dapat mendukakan Roh Kudus itu dengan perbuatan-perbuatan dosa. Dengan pemahaman ini, dapat mendorong kita untuk tidak hidup di dalam dosa, dan kita dapat mengizinkan Roh Tuhan bekerja secara leluasa di hati kita sebagai bait Tuhan yang akan menghasilkan buah Roh di dalam kehidupan kita. Marilah kita sebagai orang percaya, mulai sekarang, buanglah setiap keinginan daging, sebaliknya, hiduplah bagi Tuhan dengan setia, dengan gaya hidup yang memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, untuk Roh Kudus, yang Kau karuniakan, sebagai penolong di dalam hidup kami. Mulai saat ini, kami akan mengikuti pimpinan Roh-Mu, untuk menjaga hidup kami dari dosa. Dan saat ini Tuhan, kami mau berterima kasih, untuk hari yang baru ini. Terima kasih Tuhan, kami masih bisa bernafas, kami sehat, kami kuat, semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum kami melangkah pada hari ini, kami mohon berkatilah kami, di dalam setiap aktivitas dan kegiatan kami, baik kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, maupun sebagai anak. Lindungilah kami, tutup bungkus selalu dengan kuasa darah-Mu, jauhkanlah dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan, berikanlah kesehatan bagi kami dan keluarga kami. Ya Bapa, tuntunlah langkah kami, di sepanjang hari ini, kami siap melangkah pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah berdoa pagi hari ini, saya percaya, kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita nanti. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.